Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan di hari spesial Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga pada hari ini adalah tetap taat dan setia sampai akhir. Tetap taat dan setia sampai akhir. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 60. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 1, setelah Yesus dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematiannya dan ia hidup, dan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Lalu Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Dalam ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus naik ke surga. Murid-murid pun berkumpul di Yerusalem menantikan janji Bapa sambil terus mereka berdoa. Dan akhirnya turunlah Roh Kudus atas mereka. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, saya akan bacakan untuk saudara. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Diam di dalam kamu. Dalam bahasa Inggris, dwell in. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka Roh Kudus turun atasnya dan diam di dalam dia. Dwell in, menetap. Tidak lagi keluar masuk sampai ia mati. Sejak Roh Kudus diam tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39, Yohanes 7 ayat 38 dan 39, demikian firman Tuhan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Tema khotbah kita saat ini, tetap taat dan setia sampai akhir. Tetap taat dan setia sampai akhir. Saudara, Stefanus adalah martir pertama dari pengikut Yesus. Ia mati dilempari batu karena imannya.
Mari kita baca sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan saudara, saya akan mengulang beberapa kali. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Apa kata Yesus sendiri tentang kenaikannya ke surga? Dalam Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat 7, saya akan bacakan untuk saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus naik ke surga agar Roh Kudus sebagai penolong turun dan tinggal di dalam kita. Yesus naik ke surga agar Roh Kudus sebagai penolong turun dan tinggal di dalam kita. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang kita percaya dan kita sembah. Roh Kudus sebagai penolong menolong kita untuk mengangkat beban penderitaan kita dan memberikan pertolongan supaya kita mampu melakukan sesuatu yang besar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya mereka yang penuh dengan Roh Kuduslah yang akan dapat tetap taat dan setia sampai akhir hidupnya di dunia. Seperti Stefanus. Saudara, mari kita perhatikan beberapa hal yang akan menjadi berkat bagi kita dari peristiwa yang terjadi kepada Stefanus, martir pertama dalam kekristenan. Yang pertama, Stefanus melihat ke langit. Stefanus melihat ke langit. Firman Tuhan berkata, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus menghadapi masalah, bahkan penderitaan yang begitu berat, ia tidak memandang ke sekitarnya untuk melihat di mana ada bahaya yang mengancam dan di mana terdapat jalan keluar untuk melarikan diri dari masalah. Tetapi apa yang ia lihat? Ia justru menatap ke langit. Stefanus melihat ke langit. Ia melihat ke surga. Stefanus orang yang penuh dengan Roh Kudus, memiliki keyakinan penuh bahwa hanya dari surgalah datangnya pertolongan. Dan kesanalah jalan yang masih terbuka. Saudara, meskipun ia dikepung oleh banyak orang dari berbagai sisi, tetapi perhatikan baik-baik, mereka tidak dapat menghalangi hubungan pribadinya dengan surga. Bahkan dengan cara apapun. Haleluya. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki kepercayaan hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan selalu memandang ke langit atau ke surga. Karena ia tahu bahwa kehidupan yang akan datang yang telah dijamin untuknya di surga dapat membawanya jauh mengatasi rasa takut yang sedang dan yang akan dihadapi. Stefanus mengarahkan penderitaannya kepada kemuliaan Allah bagi kehormatan Kristus. Ia melakukannya seolah-olah sedang berseru kepada surga, menyampaikan semua penderitaannya, dan ia mengungkapkan pengharapan yang sungguh-sungguh supaya Kristus
dapat diagungkan dalam tubuhnya. Ia menatap dengan tabah ke langit sebagai orang yang rela menyerahkan dirinya. Stefanus mengangkat rohnya dengan memusatkan perhatiannya kepada Allah di langit itu. Allah telah menjanjikan bahwa ia akan menyertai hamba-hambanya yang dipanggil untuk menderita bagi dia. Allah dekat dengan mereka, yaitu setiap orang yang berseru kepadanya. Firman-Nya berkata, adakah seorang di antara kamu yang menderita? Baiklah ia berdoa. Stefanus sudah menghirup terlebih dahulu udara surgawi. Di sanalah tempat di mana kematian membawaku ke tempat yang lebih baik. Sehingga ia pun dapat berkata, hei maut, di manakah sengatmu? Stefanus menunjukkan bahwa ia penuh dengan Roh Kudus, sebab di mana roh kasih karunia berada, bekerja dan memerintah, roh itu akan mengarahkan mata jiwa ke surga. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus akan menatap surga dengan teguh, karena kesanalah hati mereka berada. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi saudara, hal pertama yang menjadi berkat bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah mata rohani kita melihat ke surga yang kekal, di mana Yesus telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Hal yang kedua, Stefanus melihat kemuliaan Allah. Stefanus melihat kemuliaan Allah. Bagaimana Stefanus dapat melihat kemuliaan Allah? Jawabnya, pertama, dengan iman dia melihat ke langit, dan selanjutnya langit terbuka. Kalau saja kita dapat melihat dengan iman, dan oleh perantaraan Yesus Kristus, kita dapat melihat langit terbuka. Semua penglihatan ini akan menghilangkan seluruh rasa kengerian atas penderitaan dalam hidup, dan bahkan juga terhadap kematian. Ketika Stefanus melihat langit terbuka, ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Allah tampil begitu agung bersama Yesus yang berdiri di sebelah kanannya, dan juga disertai pasukan besar malaikat yang mengelilinginya. Saudara, kita tahu ayat lain mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Duduk, bukan berdiri. Namun saat itu Stefanus melihat Yesus berdiri di samping Allah. Ini suatu yang luar biasa. Yesus berdiri sebagai hakim untuk membela perkara Stefanus hambanya melawan para penganiayanya. Yesus berdiri siap untuk menerima Stefanus dan memahkotainya. Penglihatan ini diberikan Allah untuk memberikan semangat kepada Stefanus. Ia melihat Yesus Kristus berpihak kepadanya, tidak peduli siapapun yang melawan dia. Saudara, firman Tuhan mencatat ketika Yesus sedang dalam penderitaannya, mulai dari Taman Getsemani, datanglah seorang malaikat menghampirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tetapi hal yang luar biasa kita melihat ketika Stefanus dalam penderitaannya, Yesus sendirilah yang datang mendekatinya, memberi kekuatannya kepadanya. Oh, luar biasa.
Perhatikan saudara, tidak ada yang lebih menghibur bagi orang-orang kudus yang sedang menghadapi kematiannya, atau tidak ada yang dapat memberi kekuatan hidup dalam penderitaan orang-orang kudus selain melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah, dimuliakan Allah. Karena dengan iman kita dapat melihat Yesus ada di surga, siap menjemput kita. Amin. Stefanus melihat kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudara, sementara orang-orang melemparinya, ia tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus. Sangat baik sekali ketika seorang menghadapi kematian, dia berdoa. Saat seperti itu, kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan kekuatan yang tidak pernah kita miliki. Bagaimana untuk mendapatkan hal itu? Tidak ada cara lain selain berdoa. Doa pendek dinaikkan Stefanus kepada Yesus pada detik-detik kematiannya. Dan di dalam doa itulah ia melepas nyawanya. Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Seperti itu juga Yesus sendiri meletakkan rohnya ke tangan Bapa saat menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kita diajarkan di sini untuk menyerahkan roh kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara, supaya oleh Dia kita diantarkan kepada Bapa. Amin. Tubuh Stefanus sudah demikian hancur dilempari batu. Tapi walaupun seperti itu keadaannya, dia berkata, Tuhan, jagalah kiranya rohku. Biar rohku yang malang ini baik-baik saja. Ini berarti, saudara, di saat kita hidup, kita harus peduli bahwa walaupun tubuh kita kelaparan atau telanjang, hendaklah jiwa kita tetap diberi makan dan pakaian rohani. Walaupun tubuh kita terbaring, biarlah jiwa kita ada dalam keadaan damai dan tenang. Dan kita tahu ketika kita mati, walaupun tubuh ini dilemparkan seperti bejana rusak yang dipandang hina, tetapi jiwa itu dapat dipersembahkan sebagai bejana kehormatan. Inilah hidup yang penuh dengan Roh Kudus, seperti Stefanus, yang dapat melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir, Stefanus mencari Yesus. Stefanus mencari Yesus. Saudara, Yesus Kristus adalah Allah kita, amin. Jadi di saat kita dalam masalah, kepadanya lah kita harus mencari pertolongan dan penghiburan. Kita dapat mempercayakan diri kita dan juga menghibur diri kita, baik ketika kita hidup ataupun saat menjelang kematian yang akan datang. Stefanus berdoa kepada Yesus. Begitulah seharusnya yang kita lakukan juga. Sebab kehendak Allah adalah supaya setiap orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Kepada Yesuslah kita menyerahkan diri kita, karena hanya Dia sajalah yang sanggup menjaga apa yang kita serahkan kepadanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus, seperti Stefanus. Sebab tidak ada perjalanan menuju kehidupan yang akan datang selain melalui tuntunan Roh Kudus. Tidak ada penghiburan yang menghidupkan dalam saat-saat mematikan selain apa yang didapat dari penghiburan dari Roh Kudus. Kita harus menyerahkan hidup kita setiap hari kepada Roh Kudus untuk dipimpin dan dikuduskan. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga setelah Dia bangkit dari kematiannya, agar Roh Kudus turun atas kita dan tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah pada saat ini
kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Karena hanya yang hidup penuh dengan Roh Kuduslah yang dapat melihat ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan mencari Yesus. Dan pada akhirnya ia mendapatkan kekuatan untuk tetap taat dan setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah Hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di hari yang spesial, hari raya kenaikan Yesus ke surga, kami diberkati karena Engkau tahu keberadaan kami. Engkau berkata, sebaiknya aku pergi supaya penolong yaitu Roh Kudus turun ke atasmu dan tinggal di dalam kita. Terima kasih Bapa, karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kami yang menuntun hidup kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk tetap taat dan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati. Kau sudah memberkati jemaat-Mu, setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Dan kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama-Mu kami tetap menjadi pemenang-pemenang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga kembali berdoa buat bangsa tercinta Indonesia. Terima kasih buat pemulihan-pemulihan yang terus terjadi. Engkau memampukan pemerintah, memampukan rakyat untuk bekerja sama, sehingga terjadilah kesejahteraan di negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan Tuhan, kami boleh dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.